Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat cerdas seluruhnya. Pada pertemuan pada video kali ini saya akan menampilkan cara atau langkah-langkah untuk pembagian kelas. Pembagian kelas itu dilaksanakan ketika pengumuman kenaikan atau pembagian rapot kenaikan kelas telah dilaksanakan. Nah, untuk pembagian kelas, setiap sekolah memiliki kebijakan masing-masing. Dan di sini saya akan tampilkan langkah-langkah dengan aturan pembagian kelas sebagai berikut. Yang pertama adalah siswa yang naik ke kelas yang lebih tinggi itu diacak. Artinya misalnya dari kelas 7A tidak otomatis masuk ke kelas 8A. Jadi nanti ini aturannya adalah siswanya diacak di kelas yang baru. Kemudian yang kedua, aturan kedua adalah distribusi untuk siswa itu juga harus merata dilihat dari aspek kemampuan akademisnya. Nah, di sini nanti yang akan kita pakai adalah berdasarkan jumlah nilai rapot, terutama adalah nilai pengetahuan. Aturan yang berikutnya adalah distribusi untuk jenis kelamin siswa itu juga harus merata. Artinya jumlah laki-laki dan perempuan dalam setiap kelas nanti yang baru diusahakan untuk relatif seimbang. Nah, untuk membagi kelas dengan aturan-aturan seperti itu, kita akan gunakan aplikasi spreadsheet dari WBS Office ya. Data yang pertama yang saya perlukan adalah daftar kumpulan nilai raport. Di sini sudah ada filenya ya. Ini adalah daftar kumpulan nilai raport kelas 7. Ya, kemudian di sebelah kirinya saya tambahkan 2 kolom. Satu kolom untuk ranking umum, kemudian satu kolom lagi adalah untuk kode kelas. Jadi kode kelas ini misalnya ini 71, nomor absen 1 saya berikan kode 71001. Untuk nomor absen 2 berarti 71002. Kemudian untuk kelas berikutnya berarti di sini adalah kelas berikutnya nomor absen 1 berarti 72001, 72002 dan seterusnya. Nah, setelah tabel ini siap, kemudian langkah pertamanya adalah kita jumlahkan dulu nilai pengetahuannya dari masing-masing siswa ini untuk mendapatkan ranking umumnya. Ya, di sini kita isi di kolom jumlah sama dengan sum, kemudian kurung buka, kemudian saya tekan tombol kontrol, kemudian saya klik untuk nilai pengetahuan. Ini untuk agama, PKN, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, seni budaya, PJOK, informatika, dan bahasa Sunda. Kemudian saya enter. Ya, saya mendapatkan jumlah untuk siswa yang pertama adalah 915. Kemudian ini saya klik 2 kali sehingga akan saya dapatkan jumlah untuk seluruh siswa. Nah, berikutnya di sini juga ada kolom untuk ranking per kelasnya ya. Tapi di sini tidak saya isi saja. Kemudian saya pindah ke ranking umum. Ya, di sini saya menggunakan formula sama dengan rank kurung buka. Kemudian saya klik jumlah nilai siswa yang pertama. Berikutnya saya tambahkan koma. Kemudian saya blok dari siswa pertama sampai siswa terakhir.
kemudian saya tekan F4 untuk mengunci, kemudian enter. Ya, di sini siswa pertama berarti ranking 33. Selanjutnya saya tinggal kopikan ke bawah. Berikutnya saya akan cek dulu ranking ini ada yang ganda atau tidak. Saya blok, kemudian conditional formatting, highlight, kemudian duplicate value. Oke. Ya. Ternyata ini ada banyak ranking yang ganda ya. Jadi misalnya di sini ranking 24 itu ada 2 nih yang sudah terlihat, 1, 2, 3. Nah, untuk menghindari hal tersebut, rumus rankingnya harus saya perbaiki. Di sini saya tambahkan dengan count div kurung buka, kemudian saya pindahkan ke sini. Saya blok di sini dari AC5 sampai AC6. Kemudian saya tekan F4. Tapi saya hilangkan yang tanda dolar yang C6-nya ya. Kemudian koma, kemudian saya klik yang jumlah nilai siswa yang pertama. Kemudian saya enter. Setelah itu saya copy lagi ke bawah. Nah, sekarang kita mendapatkan ranking yang tunggal ya untuk masing-masing siswa. Oke, setelah ini saya beri nama sheet DKN. Berikutnya saya tambahkan sheet baru. Di sini saya beri nama sheet bagi kelas. Ya. Saya membutuhkan beberapa kolom di sini. Oh iya, untuk tadi dari siswa kelas 7 yang mau naik ke kelas 8, ini terbagi menjadi 3 kelas. Jadi di sini saya buat kolom, saya beri nama kolom A saja. Ini kolom B, kolom C. Kemudian berikutnya kode kelas baru. Kemudian berikutnya kode kelas lama. Selanjutnya adalah ranking umum. Berikutnya adalah nama siswa. Berikutnya adalah jenis kelamin. Ya. Nah, di sini saya isikan dulu untuk rankingnya. Saya harus urutkan 1 sampai terakhir ranking yang tadi ya. Saya buat misalnya, nanti tinggal kita tambahkan kalau kurang. Berikutnya saya ambil data data nama siswa. Data nama siswa.
berdasarkan ranking. Jadi di sini saya masukkan rumus sama dengan VLOOKUP. Kemudian dasarnya adalah ranking, berarti saya klik ranking. Kemudian koma, saya pindah ke kolom DKN. Kemudian saya blok dari kolom A sampai terakhir. Kemudian saya tekan F4. Kemudian saya klik koma. Berikutnya saya akan mengambil nama, berarti nama itu berada di kolom, kita hitung dari A ya tadi ya, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nama itu ada di kolom 5. Berarti di sini saya tambahkan atau saya isi angka 5. Kemudian koma false. Kemudian saya enter. Ya. Ternyata siswa ranking 1 bernama Nur. Coba kita cek. Ranking satunya bernama Nur. Tidak salah. Ya, ini dia ranking 1. Betul ya, Nur ya. Oke, kita lanjut. Kemudian saya mau ambil jenis kelaminnya. Saya copy saja ke kanan. Kemudian saya pindahkan lagi. Sel dasarnya adalah ranking. Nah, jenis kelamin itu adanya setelah nama, berarti kolom 6. Enter lagi. Berikutnya jumlah nilai saya ambil dari nilai DKN ya. Tadi saya hitung lebih dulu nih. Jumlah nilai ada di kolom berapa? Berarti kita mulai dari kolom A. 1, 2, 3, 4, 5, 8. Kolom ke 27. Berarti ini saya copy ke sini. Kemudian saya pindahkan dasarnya. Kemudian kolom 6 saya ganti 27. Saya enter. 29 ya, kolom ke 29. Jadi ini saya copy ke kanan, kemudian dasarnya saya geser ke rank lagi. 6-nya saya ganti dengan 29. Ya, jumlahnya adalah 1002. Nah, untuk yang lain berarti tinggal saya copy ke bawah. Berikutnya saya akan mengambil kode kelas lama, saya copy, saya pindahkan ke sini. Saya kembalikan ke rank. Kolomnya saya lihat lagi ke sini. Untuk kode kelas itu adanya di kolom kedua. Berarti ini 5-nya saya ganti 2. Saya enter. Ya. Saya mendapatkan kode kelasnya, tinggal saya copy ke bawah. Oke. Sekarang sudah. Nah, sekarang waktunya untuk membagi kelas. Nah, ini yang bagian paling mudah ya. Ini untuk membedakan, ini saya beri warna saja. Saya beri warna kuning saja. Nah, karena tadi di aturan untuk pembagian kelasnya itu adalah siswa harus terdistribusi dengan merata berdasarkan nilai atau jumlah nilainya. Jadi di sini saya berikan ini untuk kolom A, ini adalah kelas A, 8A maksudnya, ini 8B, ini 8C. Saya akan tuliskan di sini adalah nomor absennya ya untuk masing-masing kelas. Berarti anak ranking 1 ini akan saya tempatkan di kelas 8A nomor urut 1. Kemudian ranking kedua itu saya tempatkan di kelas B nomor urut 1. Kemudian ranking ketiga itu saya tempatkan di kelas C nomor urut 1. Saya sudah mendapatkan 3 orang siswa teratas saya tempatkan di masing-masing di kelas A, kelas B, dan kelas C. Nah, demikian selanjutnya untuk nomor ranking berikutnya ya. Nah, untuk mempermudah ini tinggal kita buat saja rumusnya. Sama dengan max ya. Dari sini ke sini. Kemudian ini saya tekan F4. Tapi yang ini saya buang. Kemudian saya tambahkan 1. Berikutnya saya copy, saya letakkan di sini, paste formula. Ya. Berikutnya lagi ini saya copy, saya letakkan di sini, paste.
Oke, kita perbaiki dulu. Ini juga rumusnya saya perbaiki dulu. Nah, sekarang dengan rumus ini tinggal kita copy ke bawah. Oke ya, untuk pembagian distribusi siswa berdasarkan nilai sudah selesai. Tinggal siswa-siswa ini yang sudah terdistribusi ini kita buat menjadi tabel baru. Saya tambahkan di sini sheet baru. Saya beri nama misalnya kelas baru. Ya, di sini saya buat misalnya judulnya daftar nama kelas, daftar nama siswa. Kemudian saya isikan kelasnya, kemudian walasnya. Berikutnya adalah nomor, kemudian nama, kemudian jenis kelamin. Ya, saya tambahkan di sini 2 kolom. Saya buat border. Ya, di sini saya akan mulai dari kelas 8A. Saya buat kodenya di sini adalah 8101. Ya, saya kembali lagi ke pembagian kelas. Setelah siswa terdistribusi, langkah berikutnya adalah saya harus membuat kode kelas yang baru. Rumusnya saya gunakan di dalam kode kelas baru itu untuk kelas 8A saya gunakan kode 810, kemudian kelas B itu 820 dan kelas C itu 830. Jadi di sini saya tuliskan rumusnya sama dengan if kurung buka, kemudian sel ini tidak kosong, maka 8100 ditambah nomor absennya. Kemudian yang kedua, if sel ini sel B2 tidak kosong, maka 8200 ditambah sel B2. Nah, terakhir adalah 8300 ditambah sel C2. Kemudian saya enter. Oke, saya dapatkan kode kelasnya, kemudian tinggal saya copy. Nah, sekarang saya sudah mendapatkan kode kelasnya ya. Oke. Berdasarkan kode kelas yang baru, ini saya pakai sebagai data dari kelas baru. Saya blok, kemudian saya buat ring ini, saya beri nama untuk memudahkan rumus nanti. Saya klik new, kemudian ini namanya adalah kode kelas baru. Ringnya adalah sheet bagi kelas, kolom D sampai kolom D. Oke. Kode baru underscore baru. Kode underscore baru. Oke. Ini saya gunakan di kelas baru. Nah, di sini di tabel yang sudah kita buat tadi, sekarang kita akan ambil nama siswa berdasarkan kelas baru ya. Di sini saya tuliskan ini kelas 8A, berarti kodenya adalah 81001. Saya cek lagi. 8101. Ya, 8101 ya. Saya sesuaikan 8101.
Nah, kemudian di sini saya gunakan rumus sama dengan VLOOKUP. Saya pakai kode kelas baru, kemudian koma. Tadi ringnya sudah saya beri nama, yaitu kode baru ini ya. Kemudian yang saya ambil nama itu ada di kedua ya, ini ya. Dari kelas baru berarti di sini keempat. Kemudian saya tambahkan false, kemudian enter. Ya, betul ya. Peringkat pertama tadi 0. Kemudian di jenis kelamin juga sama. Ini tinggal saya tambah, saya copy saja. Kemudian saya kembalikan dasarnya. Kemudian ini saya isikan jenis kelamin. Oke, enter. Ya, saya sudah mendapatkan satu nama. Kemudian di sini saya beri nomor 1. Oke, ini saya copy ke bawah. 1 dulu. Ya. Kemudian sini saya ganti menjadi bertambah 1. Nah, di sini sudah otomatis ya. Nah, kalau sudah tinggal kita kopikan ke bawah. Ya. Terus sampai di nomor absen terakhir untuk kelas 81. Ya, ternyata sampai di nomor absen 32. Saya hapus. Nah, di sini saya sudah mendapatkan untuk kelas 8A itu berdasarkan ranking adalah Nur, Syah, Yen, dan seterusnya ya. Nah, untuk kelas 8B sama, tinggal kita copy saja ini. Kita copy. Kemudian kita pindahkan di bawahnya. Saya ganti dengan 8B. Kemudian kodenya juga saya ganti dengan 8201. Nah, dia akan sudah otomatis. Untuk yang kelas C juga demikian. Saya copy ke bawah. Pasti. Kemudian saya ganti dengan 8C. Kodenya juga saya ganti dengan 8301. Ya. Nah, di sini saya belum mengecek apakah distribusi jenis kelamin laki dan perempuannya sudah sama atau belum. Kita harus cek lagi. Kita kembali ke kode kelas ya, di pembagian kelas. Saya tambahkan di sini rumusnya adalah saya mau ambil untuk jenis kelamin perempuan kelas 81. Jadi di sini saya buat rumusnya sama dengan left. Saya ambil kelasnya di sini berarti 2 karakter ya. Kemudian saya berikan kode jenis kelaminnya. Berarti ini 81 perempuan. Kemudian saya copy ke bawah. Nah, selanjutnya saya buat daftar di sini. Kelas, kemudian laki, kemudian perempuan, kemudian jumlah. Ini adalah 81, saya pakai kode aja ya. 8283. Ya, di sini saya buat rumus sama dengan count if. Kemudian ringnya ini saya blok. Kemudian dasarnya kriterianya adalah 81 laki-laki, tapi ini saya kunci dengan F4 ya. Kemudian saya enter. Ternyata 81 laki-laki ada 17. Saya copy ke perempuan, saya betulkan dulu rumusnya. Ini saya geser ke sini, ini geser ke sini, dan ini ke perempuan. Saya enter ya, ada 15. Kemudian jumlahnya ada 32 ya. Kemudian saya kopikan kembali. Nah, di sini tampak bahwa bentar, ini saya jumlahkan dulu biar kita bisa membagi adil. Dengan sang ada 50 ya. Nah, di sini tampak bahwa jumlah siswa laki-laki seluruhnya itu ada 50. Kemudian jumlah siswa perempuan ada 46.
Nah, ini kalau ingin kita bagi adil menjadi 3 kelas baru, berarti ini harus saya bagi 3. Oke. Kemudian perempuannya juga saya bagi 3. Ya, jadi di sini masing-masing kelas untuk laki-laki ada yang 16, ada yang 17. Kemudian perempuan juga ada yang 15, ada yang 16. Nah, sekarang kita cek untuk kelas 81 itu laki-lakinya 17. Boleh ya, tidak masalah. Kelas 82 12, kelas 83 21. Nah, di sini tampak kelas 83-nya adalah terlalu banyak laki-lakinya, berarti laki-laki di kelas 83 ini harus saya pindahkan ke 82. Kemudian perempuan di 82 saya pindahkan ke 83. Nah, caranya bagaimana? Caranya mudah. Untuk memindahkan siswa berdasarkan jenis kelamin ini, kita bisa ambil di peringkat atas atau di peringkat bawah. Nah, untuk memudahkan itu saya akan buat dulu satu rumus conditional formatting ya. Di sini saja. Text that contains, kemudian saya ganti laki-laki. Saya oke. Nah, di sini yang bertanda L itu akan berwarna pink ya. Jadi yang ini bisa dipindah. Sorry, tadi yang harus dipindahkan adalah dari 83 ke 82. Berarti saya harus menukar yang 83 laki-laki, saya tukar dengan 82 perempuan. Nah, contohnya di sini bisa nih. Ini adalah 83 laki-laki, ini 82 perempuan. Ini saya geser. Nah, caranya ya tinggal dipindahkan saja nih angka. Ini saya ganti ke sini naik, yang ini turun. Ya. Perhatikan di sini jumlah laki-lakinya bertambah. Jumlah laki-lakinya bertambah ya. Di 83 berkurang. Oke, lanjut lagi. Untuk ini, ya ini juga bisa. Ini 83-nya laki-laki, 82-nya perempuan. Nah, karena ini bentuknya rumus, tinggal saya copy saja ke atas. Ini saya hapus. Yang ini saya copy ke bawah. Yang ini saya hapus. Ya. Masih belum ya, ini 14, ini 19. Saya cari lagi yang pasangan laki perempuan. Ini juga bisa. Saya copy ke atas. Ini saya copy ke bawah. Yang ini saya hapus, yang ini saya hapus. Ya, masih belum. Saya cari lagi untuk pasangan ini. Nah, tidak bisa ya karena ini sama-sama laki-laki. Saya geser lagi ke bawahnya. Nah, ini bisa. Ini saya copy ke atas, ini saya copy ke bawah. Ini dihapus, yang ini dihapus. Kita cek lagi. Nah, satu lagi ya. Laki perempuan sama ini. Satu copy ke atas, satu copy ke bawah. Yang ini dihapus, yang ini dihapus. Nah, sekarang sudah relatif seimbang ya. 81 laki-lakinya 17, perempuan 15, 82 17 15, 83 16 16. Nah, sekarang bagaimana dengan kelas barunya? Kelas barunya di sini sudah otomatis ya. Karena tadi kita menggunakan rumus. Ya, berarti selesai sampai di sini. Bentuk pembagian kelasnya berdasarkan distribusi nilai dan jenis kelamin. Nah, langkah berikutnya adalah tinggal nama kelas yang baru ini kita urutkan berdasarkan abjad. Dan itu bisa kita laksanakan dengan menggunakan data short ya. Itu mungkin sudah kita pahami bersama-sama dengan mudah. Sampai di sini untuk tutorial pembagian kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.